Ketegangan antara Ukraina dan Rusia kembali meningkat setelah Ukraina meluncurkan serangan drone besar-besaran terhadap sebuah kilang minyak di wilayah Novorossiysk, dekat Moskow. Serangan ini dilakukan beberapa jam setelah Rusia menggempur ibu kota Kiev, menewaskan sedikitnya 4 orang dan melukai puluhan lainnya. Gambar dan video yang beredar menunjukkan asap tebal membumbung dari area pelabuhan Novorossiysk setelah sejumlah pesawat nirwaca Ukraina mengenai fasilitas minyak strategis Rusia tersebut. Meski demikian, otoritas Rusia mengklaim bahwa situasi kini berada dalam kendali. Serangan Ukraina menyasar kilang minyak dan infrastruktur energi Rusia yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi perang Kremlin. Pendekatan ini sudah berulang kali dilakukan Kiev sebagai upaya menekan biaya agresi militer Rusia yang masih berlangsung sejak invasi Februari 2022. Serangan ke Novorossiysk hentikan sementara ekspor minyak. Gubernur wilayah Krasnodar, Veniamin Kondratyev, mengatakan bahwa pelabuhan Novorossiysk adalah wilayah yang paling parah terdampak serangan drone Ukraina. Depot minyak, terminal peti kemas, fasilitas pesisir, dan sebuah kapal sipil terkena dampaknya, ujar Kondratyev dalam pernyataannya. Ia menambahkan bahwa beberapa bangunan apartemen juga rusak dan sejumlah warga mengalami luka-luka. Novorossiysk merupakan pelabuhan terbesar kedua Rusia untuk ekspor minyak. Serangan tersebut dilaporkan membuat aktivitas pengiriman energi terhenti sementara. Menurut laporan Reuters, perusahaan pipa minyak negara Rusia, Transneft, menangguhkan pasokan minyak mentah dari pelabuhan itu setelah infrastruktur pentingnya terdampak. Media tersebut mengutip 2 sumber industri yang tidak disebutkan identitasnya karena alasan keamanan. Seorang sumber dinas keamanan Ukraina, SSU, mengatakan kepada Associated Press bahwa serangan itu menyasar fasilitas pemuatan minyak dan sejumlah unit penting lainnya di dermaga. Setiap kilang atau terminal minyak yang terdampak merugikan jutaan dolar bagi mesin perang Kremlin, kata sumber SSU yang dikutip Ukrinform. Kami akan terus merampas sumber daya agresor sampai dia kehilangan kemampuan untuk melancarkan perang ini. Meski demikian, kantor berita Rusia TASS melaporkan bahwa kebakaran di depot minyak Shesharis telah dipadamkan, dan terminal peti kemas Beloport telah kembali beroperasi normal. Balasan Rusia, Kiev dan wilayah lain digempur. Beberapa jam sebelum serangan ke Novorossiysk, Rusia terlebih dahulu meluncurkan serangan luas terhadap ibu kota Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa sedikitnya 4 orang tewas dalam serangan tersebut. Puluhan lainnya luka-luka, termasuk anak-anak dan seorang perempuan hamil. Zelensky menyebut serangan Rusia itu sebagai serangan keji yang menargetkan warga sipil dan infrastruktur vital. Serangan diluncurkan dengan sekitar 430 drone dan 18 rudal, kata Zelensky dalam unggahannya di platform X, yang dikutip Newsweek. Puluhan gedung apartemen rusak hanya di Kiev. Kedutaan besar Azerbaijan juga terkena puing rudal Iskander, lanjutnya. Selain Kiev, wilayah Kharkiv dan Odessa turut menjadi sasaran. Tim penyelamat hingga Sabtu malam masih melakukan evakuasi dan pemadaman di berbagai lokasi. Ukraina minta dukungan tambahan dari AS dan Eropa. Zelensky menegaskan bahwa Ukraina telah merespons serangan Rusia dengan kemampuan serang jarak jauhnya. Namun ia menekankan bahwa dukungan dari Sekutu Barat masih sangat dibutuhkan, terutama dalam hal sistem pertahanan udara. Dunia harus menghentikan serangan terhadap nyawa ini dengan sanksi, katanya. Rusia masih bisa menjual minyak, dan itu harus dihentikan. Zelensky juga menegaskan bahwa pertahanan udara Ukraina telah terbantu oleh bantuan dari Sekutu. Namun, menurutnya, hal itu masih belum cukup untuk menahan gelombang serangan Rusia yang semakin masif. Kami membutuhkan bala bantuan dengan sistem tambahan dan rudal pencegat, ujarnya. Eropa dan Amerika Serikat dapat membantu. Kami mengandalkan keputusan nyata. Permintaan bantuan ini datang pada saat yang kritis, mengingat dinamika politik internal di Amerika Serikat dan Eropa yang tengah menghadapi tekanan ekonomi, pemilu, dan perdebatan mengenai keberlanjutan bantuan untuk Kiev. Infrastruktur energi kembali jadi target utama. Serangan Ukraina terhadap fasilitas minyak Rusia menunjukkan bahwa perang kini semakin mengarah pada penekanan terhadap kapasitas energi dan logistik masing-masing negara. Sebagai salah satu eksportir minyak terbesar di dunia, Rusia sangat bergantung pada infrastruktur energi untuk pendapatan negara dan pendanaan operasi militer. Serangan terhadap fasilitas itu dapat memicu dampak ekonomi signifikan dan mempersempit ruang manuver Kremlin. Sebaliknya, serangan balasan Rusia terhadap kota-kota utama Ukraina menunjukkan pola serangan yang tetap menyasar infrastruktur sipil dan fasilitas energi, terutama menjelang musim dingin ketika kebutuhan listrik dan pemanas meningkat. Ketegangan masih akan berlanjut. Perkembangan terbaru ini menunjukkan bahwa eskalasi konflik masih jauh dari kata mereda. Serangan berbalas, target energi yang semakin intens,
serta meningkatnya tekanan diplomatik membuat situasi di lapangan makin sulit diprediksi. Dengan Ukraina yang kembali meminta dukungan tambahan dari AS dan Eropa, dan Rusia yang memperkuat serangannya ke pusat kota-kota Ukraina, para analis memperkirakan musim dingin 2025-2026 dapat menjadi salah satu periode paling krusial sejak perang dimulai.